Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep dasar PTK atau penelitian tindakan kelas yang beranggotakan Lena Amelia, Maulida Tifal Adilah, Nabila Farhah, Ika Uliasani. Dalam konsep dasar PTK atau penelitian tindakan kelas menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, karakteristik, prinsip, pemilihan dan penetapan masalah, dan kelebihan dan kekurangan dari PTK. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Search, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Secara lebih luas, penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan penelitian tindakan kelas menurut Kunandar diantaranya sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Kedua, meningkatkan masyarakat berkembang secara cepat. Ketiga, sebagai alat training inversif yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Adapun tujuan penyerta penelitian tindakan kelas yang dapat dicapai, pertama, terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. Kedua, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara cepat, tepat waktu, dan sasarannya. Manfaat PTK. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan dari PTK, yaitu pertama, siswa dan pembelajaran. Kedua, guru. Ketiga, sekolah. Pertama, manfaat PTK bagi siswa dan pelajaran. Dengan adanya PTK, kesalahan dan kesulitan apapun dalam proses pembelajaran, baik itu strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dianalisis dan diagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan menjadi berlarut-larut. Jika kesalahan yang akan terjadi dapat segera diperbaiki, maka proses pembelajaran akan mudah dilaksanakan dan lebih menarik. Oleh karena itu, hasil belajar siswa akan diharapkan lebih meningkat. Kedua, manfaat PTK bagi guru. Manfaat PTK bagi guru terbagi menjadi 4, yaitu pertama, guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang akan terjadi di kelasnya. Lalu yang kedua, dengan adanya PTK ini, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena bagi guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang akan dikelolanya. Ketiga, melakukan PTK ini, guru dapat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Dan terakhir, manfaat dari PTK ini, guru akan merasa lebih percaya diri. Ketiga, manfaat PTK bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Kaitannya dengan PTK ini, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan
dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar, karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencerminkan kualitas pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Karakteristik PTK. Karakteristik PTK terbagi menjadi 6, yaitu pertama, PTK hanya dapat dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan seorang guru akan terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki suatu masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Yang kedua, refleksi diri. Menurut Thohir, refleksi diri merupakan suatu ciri khas PTK yang paling esensial, dan PTK refleksi diri ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian yang lainnya, dengan cara menggunakan responden dalam mengumpulkan data, sementara dalam PTK pengumpulan data dilakukan secara refleksi diri. Yang ketiga, menurut Suryadi, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di dalam kelas sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Kelas yang dimaksud di sini bukan hanya atau berupa suatu gedung, melainkan tempat berlangsung adanya proses pembelajaran antara guru dan murid. Yang keempat, PTK bersifat fleksibel, artinya PTK dapat diadaptasikan dengan kondisi kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak semua penelitian tindakan kelas itu monoton oleh salah satu model saya, tetapi dapat dilakukan model yang lainnya. Yang kelima, PTK menggunakan metode konstekstual, artinya variabel-variabel yang ada akan dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri, sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. Yang terakhir ada PTK tidak teratur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata, melainkan harus disesuaikan dengan proses pembelajaran yang sedang berjalan di kelas tersebut. Selanjutnya, prinsip penelitian tindakan kelas. Prinsip penelitian tindakan kelas menurut Hopkins ada 6, antara lain, pertama, penelitian tindakan kelas seyogyanya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kedua, teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan. Ketiga, metodologi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya sehingga memungkinkan guru dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis secara meyakinkan. Keempat, masalah benar-benar membuat guru resah sehingga dia terdorong hatinya untuk berkomitmen dalam rangka menemukan jalan keluar. Dan kelima, pelaksanaan penelitian tindakan kelas sebaiknya mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Nah, maksudnya di sini, hendaknya penelitian tindakan kelas diketahui kepala sekolah, kemudian disosialisasikan kepada rekan-rekan guru, dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan, dilaporkan hasilnya sesuai dengan aturan penyusunan karya ilmiah. Selanjutnya, pemilihan dan penetapan masalah penelitian tindakan kelas. Dalam menetapkan masalah penelitian tindakan kelas, peneliti harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kedua, memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Ketiga, memungkinkan untuk diidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah dan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam penetapan pemecahan masalah. Keempat, benar-benar ada dan terjadi serta dirasakan dalam tugas keseharian guru. Dan kelima, bersumber dari refleksi atau masalah sendiri dan bukan masalah orang lain. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut. Pertama, menuliskan semua hal yang dirasakan memerlukan perhatian dan berdampak pada hal yang tidak diharapkan. Kedua, mengklasifikasikan masalah menurut jenis, bidang permasalahan, dan frekuensi timbulnya.
Ketiga, mengurutkan masalah dari yang ringan dan jarang terjadi sampai masalah yang berat dan merupakan ancaman jika tidak segera diatasi. Keempat, memiliki 3-5 masalah dan didiskusikan dengan teman sejawat. Teman sejawat ini bisa dari satu sekolah maupun antar sekolah. Kelima, melakukan kajian terhadap signifikansi atau kelayakan dari masalah yang akan diangkat. Keenam, memformulasikan masalah dengan memperhatikan substansi atau nilai kegunaan untuk memecahkan masalah serupa. Dan ketujuh, bagi peneliti pemula dirasakan untuk memilih masalah yang sederhana tetapi bermakna dan dapat dilakukan di kelas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PTK atau penelitian tindakan kelas. Kelebihan dari PTK yang pertama, kolaborasi dengan teman sejawat dalam PTK dapat menimbulkan rasa memiliki. Yang kedua, mendorong kreativitas dan pemikiran kritis guru melalui kolaborasi. Yang ketiga, mendorong guru untuk terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu, kekurangan dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan PTK yang dimiliki guru kurang mendalam. Yang kedua, guru kesulitan mengelola waktu antara kegiatan rutin mengajar sekaligus melaksanakan PTK. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Dan yang terakhir, guru tergiur dengan zona nyaman dan enggan melakukan perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.